Super Wrap. Hai semuanya, Alex Super Wrap di sini. Hari ini, kami akan ajarkan cara menyemprot dengan benar. Velg di sini, semua sudah disiapkan. Jika Anda ingin menonton video tentang cara menyiapkan velgnya, klik tautan di sini. Dan satu hal utama yang harus diingat saat menyemprot Super Wrap adalah Anda harus menyemprotkan di suhu yang tepat, dan Anda mendapatkan semprotan di tingkat kelembaban yang dapat diterima. Jadi lihat di sini. Ikuti ini. Dan pasti berjalan baik. Jadi, yang tampak di depan ini relatif dalam kondisi baik. Ada banyak goresan, atau goresan besar, atau semacamnya. Dan banyak yang bertanya, bisakah Bondo? Bisakah memberi primer pada velg sebelum memakai Super Wrap? Dan jawabannya sederhana. Super Wrap harus di sesuatu yang mulus. Apapun yang memaksa atau grippy, menjadi beban Anda. Dan Anda dapat gunakan Bondo atau primer, tetapi Anda harus lakukan pengamplasan basah. Jadi, hasilnya halus. Dan, Anda tidak ingin produk yang mencengkeram, itu akan bisa dikupas. Pastikan pengamplasan basah Anda hingga sekitar 1500 grit. Pastikan bagus dan halus, dan siap untuk disemprot Super Wrap. Hari ini, kita akan semprot Maranello merah di velg ini. Maranello merah butuh lapisan dasar, yaitu putih Arctic. Kebanyakan warna kami, membutuhkan lapisan dasar. Jadi, dapatkan informasi yang benar sebelum membeli kit velg, kit aksesori kami. Itu sudah dibuat sebelumnya dengan dasar yang sesuai. Jadi itu untuk mempermudah kalian saat membeli produknya. Di video ini, kami akan bicara tentang lapisan tipis dan lapisan basah. Luangkan waktu Anda, untuk kami tunjukkan perbedaan keduanya. Lapisan tipis biasanya dipakai awal penyemprotan. Lapisan pertama, menjadi lapisan tipis. Disitulah, dilakukan pemeriksaan kontaminasi kotoran. Dan lapisan basah sangat penting. Mendapatkan lapisan basah yang tepat sangat penting. Karena dengan Super Wrap, Anda akan menumpuk banyak ketebalan. Jadi jika Anda tidak lakukan pelapisan basah dengan benar, tidak akan didapatkan ketebalan yang cukup, dan kilap yang bagus. Sekali lagi, lapisan tipis menjadi awal, untuk beralih ke lapisan basah, karena lapisan basah memberikan ketebalan dan kilap. Jadi kami akan tunjukkan pada Anda dan memberi contoh tentang apa itu lapisan tipis, dan apa itu lapisan basah. Tip ketika penyemprotan, pertahankan di 8 hingga 12 inci dari permukaan. Ketika menyemprot, jangan mulai di permukaannya. Misalkan, ini velgnya. Jangan memulai penyemprotan di atasnya. Mulailah dari bagian luar velg dan berakhir di velgnya. Seperti ini. Ini contoh lapisan tipis yang bagus. Anda tidak dapatkan opacity penuh di lapisan itu. Dan seperti yang dilihat, kami memulai dari karton, dan itu adalah velgnya. Dan berakhir di velgnya. Sekali lagi, pastikan menutupi seluruh bagian. Ini memungkinkan Anda melihat apakah ada kontaminasi kotoran di permukaan velgnya. Kami akan bahas, apa yang perlu dilakukan jika permukaannya terkontaminasi. Ini contoh yang bagus. Jadi lapisan pertamamu akan bagus dan tipis seperti ini. Hal lain yang harus diperhatikan, saat lakukan pelapisan tipis, lakukan dengan cepat. Jika terlalu lambat, meskipun terlewati, tidak akan kelebihan. Jika Anda terlalu lama di tempat yang sama, disitulah mulai kelebihan. Jadi, bisa dilihat perbedaan itu. Kita akan lihat seperti apa pelapisan basah yang menumpuk itu. Penyemprotan lapisan basah menjadi hal yang penting. Karena itu, apa yang membuatnya tebal, sangat penting untuk kekuatannya. Juga penting untuk hasil kilapnya. Jadi, semakin tebal lapisannya tanpa menetes, semakin baik hasil akhirnya. Kami akan lanjutkan dan tunjukkan betapa bagusnya pelapisan basah yang rata. Sebagai contoh lagi, cakupan seperti apa yang dicari. Sekali lagi, mulai dari permukaan. Lihat, dengan lapisan tebal, kita akan mulai melapisi tiap lapisan. Seperti yang Anda lihat di sini, kami mendapatkan saturasi penuh tanpa menetes. Jika dilakukan terlalu lambat atau terlalu dekat, yang terjadi adalah Anda mulai membuat banyak ketebalan. Akhirnya, akan terlihat aliran ini, tetesan ini. Dan itu bukan bueno guys. Sekali lagi, kita akan masuk ke panel di bawah sini. Beri kalian contoh yang lebih baik, yang bagus. Bahkan stroke. Ini, saturasi warna penuh. Dan lagi, Anda tidak akan berakhir dengan ini. Tampak seperti tetesan Halloween. Kami siap memulai pelapisan pertama. Lapisan pertama akan menjadi lapisan tipis, membantu kita melihat apakah ada kontaminasi di permukaannya. Jadi langsung saja, kocok kalengnya sebentar. Oke, sudah tercampur. Langkah selanjutnya, coba semprot di samping permukaan. Memastikan bahwa noselnya menyemprot dengan benar, tidak meludah dan aneh. Yang biasa saya lakukan adalah memulai di sisi ban karena telah dipetakan dengan benar. Tidak ada masalah apapun, dan pola semprot jelas. Siap untuk tako pertama kami.
Itu dilakukan untuk lapisan tipis pertama kita. Di bagian ini Anda akan melihat dengan sangat dekat, jika ada jenis kontaminasi yang menunjukkan dirinya sebagai mata ikan. Jadi itu akan menjadi titik mikro kecil di mana produk tidak mau menempel karena kontaminasi itu. Hal ini biasanya dapat terjadi karena, katakanlah, kilap ban yang berlebihan atau produk pembersih lainnya pada roda yang tidak cocok dengan produk kami. Di titik itu, akan mulai terlihat. Tapi yang ada di sini sejauh ini adalah persiapan yang bagus, dan tidak ada yang muncul. Kita biarkan ini kering selama 10 menit. Anda kembali lagi dalam waktu sekitar 10 menit, yang menurut saya tidak akan sampai 10 menit. Jadi selesai lapisan tipis pertama kami sudah periksa kotoran di permukaan, dan sudah menunggu 10 menit. Sekarang, saatnya menambah ketebalan pada lapisan. Saya akan gunakan kaleng pistol untuk pelapisan ini. Itu mempermudah pergelangan tangan Anda saat menyemprot. Ketika lapisan terlalu tebal, biasanya saya sarankan, temukan pola berulang yang akan memudahkan untuk melacak di mana Anda berada dengan velgnya. Bukankah sudah disemprot semua? Apa yang biasanya saya lakukan adalah memulai di barel luar terlebih dahulu. Lalu jari-jari dari luar ke dalam. Dan kemudian berakhir di hub tengah. Sangat penting untuk diingat untuk memulai di sisi keduanya. Itu biasanya salah satu tempat di mana tidak ada cukup produk. Jadi apa yang biasanya saya lakukan adalah saya mulai dari batang katup lingkaran di sekitar, ke setiap sudut jari-jari. Dengan begitu Anda akan yakin, produknya cukup, dan tidak akan mengalami masalah pengelupasan atau masalah daya tahan nantinya. Terakhir sebelum lanjut ke pelapisan yang lebih tebal ini adalah, pastikan menyemprot 8 hingga 12 inci dari permukaan, dan jika Anda bertanya apa itu 8 hingga 12 inci, dan eversole sekitar 8,5 inci. Jadi, jaga jarak di posisi itu, pasti aman. Mari dimulai. Bagus dan tebal pada lapisan ini. Kita baru saja menyelesaikan 6 lapisan terakhir dari lapisan dasar. Kami siap untuk mulai menggunakan Maranello merah. Saya akan mulai dengan lapisan pertama yang ringan lagi, 50 menit di antara lapisan. Mari kita mulai membangunnya. Lima 15 menit sebelumnya, kami telah melakukan pelapisan tipis pertama. Sekarang kita akan mulai, menambah Maranello merah. Jadi, Anda tahu, latihan 15 menit siap untuk langkah kita selanjutnya. Perhatikan kami mulai sedikit lebih tebal, untuk mendapatkan sedikit lebih banyak cakupan warna. Jadi, kita akan menyentuh benar-benar melihat saku bintang warna ini. Ketika berbicara desain roda yang lebih kompleks, katakanlah, seperti ini, di mana memiliki 5 palang yang dibagi menjadi palang 10, jarak antara tiang ini sebenarnya relatif kecil. Jadi kami ingin pastikan, Anda mendapatkan cukup produk di antara celah itu. Sekali lagi untuk tertutup rata, karena ketika berbicara tentang Super Wrap, nama game-nya benar-benar membangun 10 lapisan. Seluruh velg, jadi saat Anda menyemprot, ingatlah itu. Dan jika Anda harus menambahkan semprotan ekstra di sana-sini, pastikan Anda menyemprot yang sulit dijangkau. Inilah lapisan terakhir, lapisan ke-6 dari Maranello merah. Seperti yang Anda lihat, semua sudah tertutup warna, yang akan menambahkan kutipan terakhir ini untuk memastikan kami memiliki ketebalan yang tepat. Mari dimulai. Seperti yang baru saja Anda lihat di lapisan terakhir itu, hal penting yang harus dilakukan adalah memastikan Anda mengenai bagian luar laras, di tepi ini yang satu tempat cenderung tidak memiliki cakupan yang cukup. Dan lagi, itu menyebabkan sedikit pengangkatan dan pengelupasan di bagian luar, dengan mesin cuci bertekanan. Dan saat itulah ia mulai hidup. Sekali lagi, pastikan menyemprot di tepi luar ini setiap kali Anda menyemprot, dan Anda akan memiliki lapisan yang bagus dan rata bisa dilakukan pengelupasan dini. Kami telah menerapkan lapisan basah warna terakhir kami. Sudah 6 lapis, kami memiliki warna yang penuh. Dan 10 menit berlalu. Sekarang ada 3 pilihan. Jika Anda membeli kit roda gloss standar kami pada saat ini, Anda siap untuk melepasnya. Anda mendapatkan hasil akhir yang mengkilap dan tahan lama. Jika Anda telah memilih kami, Super Wrap Clear, yang memberi Anda daya tahan tambahan, menambah kilau. Saatnya untuk melanjutkan dan menerapkannya lagi. Butuh 10 menit di tiap lapisan, sama seperti lapisan. Jadi, Anda akan gunakan 2 lapis Super Wrap. Dan itu akan memberi Anda daya tahan tambahan dan kilau ekstra. Jika Anda memilih kit Frozen kami, Anda harus menunggu 1 jam penuh sebelum menerapkan lapisan atas Frozen, yang mana, Anda akan menerapkan 1 lapisan tipis dan 1 lapisan basah untuk mendapatkan lapisan yang bagus.
Dalam situasi ini, kita akan melanjutkan dengan lapisan super bening. Saya akan goyangkan ini, dan mulai dengan lapisan pertama kita. Saya katakan untuk terakhir kalinya, sangat penting untuk memastikan Anda memiliki pola semprotan yang jelas pada velg seperti itu ketika Anda sampai pada produk bening seperti Super Wrap Clear, atau bahkan pada lapisan terakhir hingga lapisan warna, ketika benar-benar tidak bisa. Beritahu apa yang telah disemprotkan pada apa yang belum Anda semprotkan. Pola yang jelas itu muncul dan pastikan Anda membuat lapisan yang rata di sekeliling velg. Seperti yang saya katakan, saya mulai dari batang katup dan memutarnya, dan itu memastikan bahwa Anda telah mencapai seluruh keliling velg. Sekali lagi, itu memastikan Anda memiliki produk yang cukup. Membuatnya, Anda tidak akan mengalami pengelupasan prematur sehingga air harus dilepas dan dipindai. Pastikan memiliki daya tahan di seluruh velg. Jadi semua sudah dilakukan. Kita baru saja selesai dengan penyemprotan, kita telah meletakkan 6 lapis dasar, 6 lapis warna dan 2 lapis super bening. Sekarang kita siap untuk mengupas. Satu saran adalah mengambil kartu atau silet dan melipat atau melingkari velg, seperti yang kita lakukan saat menyiapkan velg lagi. Pastikan tidak ada produk yang terhubung antara solasi dan velg. Jadi kita akan melanjutkan dan melakukan itu, dan kemudian mulai mengupasnya. Baru saja selesai membuka kedok ban, dan telah menambahkan tutup tengah. Kami sarankan tunggu 6 hingga 12 jam sebelum memasang kembali velg dan 5 hari sebelum menyemprot dengan mesin cuci bertekanan atau menggunakan produk pembersih apapun di atasnya. Intinya, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang pengaplikasian Super Wrap, hubungi tim dukungan kami, mereka selalu bersedia membantu. Dan terus kreatif dengan banmu. Maukah Anda melihatnya? Anda hanya melihatnya, ini cakar sekali. Untungnya, kami memiliki sesuatu yang disebut pistol kaleng. Hal termudah untuk dilakukan adalah membuatnya berguna. Saya menggunakan pistol kaleng untuk mempermudah diri saya sendiri, dan akan bisa melanjutkan. Ini. Dapatkah senjata melakukannya? Bisakah, itu membuatnya jauh lebih mudah.